Sapaan Gembala, Rabu 17 Maret tahun 2021. Hamba yang menderita. Diambil dari Yesaya 53 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Sebuah nubuat yang diucapkan oleh Nabi Yesaya tentang seorang hamba Tuhan yang rela menderita, yang rela dipukul, yang rela mengalami kesulitan untuk membebaskan bangsa Israel dari kekejaman, dari kesulitan. Bagi kita orang Kristiani, jelas kita melihat bahwa nubuat ini telah terjadi dalam diri Yesus Kristus. Tapi bagi orang Yahudi atau bagi orang lain yang tidak percaya kepada Kristus, bahwa Yesus ini telah mengalami kegagalan. Yesus adalah Mesias yang berusaha untuk menjadi Mesias tapi gagal. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Yesus tidak bisa membawa bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, berjaya seperti pada zaman Raja Daud. Kita tahu umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat Yesus mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, pada saat dia mau disalib, dia seperti seakan-akan tidak memiliki keindahan ataupun keagungan. Kenapa? Karena dia begitu sepertinya rendah serendah-rendahnya, dipermalukan. Meskipun kita tahu ia sesungguhnya adalah sebuah sumber keindahan. Ia mengalami penolakan, mengalami hinaan, mengalami penghakiman. Dia mengalami kesengsaraan, bahkan sampai orang-orang yang ia percaya memalingkan muka darinya. Kenapa? Karena begitu takut dia menganggap, apakah ini benar sosok Mesias yang harus menyelamatkan manusia? Segala penderitaan yang ditanggung oleh Kristus seharusnya tidak ia alami. Kenapa? Karena ia pribadi yang tidak berdosa, dan ia adalah pribadi yang benar, dan ia adalah Tuhan yang kita tahu. Ayat terakhir menjelaskan bahwa kita manusia itu seperti domba yang bodoh, tak berdaya dan ingin mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan menimpakan kepadanya, kepada Kristus, semua kesalahan kita, semua kebodohan kita, semua hal-hal yang membuat kita jauh darinya. Meski kaya, demi kita, ia menjadi miskin. Meski agung, demi kita, ia rela datang ke dunia untuk menjadi sama seperti manusia. Bahkan ia menderita dan ia rela untuk mengalami penyaliban. Oleh karena itu, rasa syukur terhadap anugerah ini haruslah kita jaga. Makanya kenapa pasca ini kita akan ulang-ulang terus seperti ini. Kita akan semakin diingatkan, kita akan terus-menerus diingatkan sampai akhirnya kita dipanggil oleh Tuhan. Karena ini adalah anugerah. Pada saat kita menjaga anugerah ini, maka kita harus tunjukkan dalam setiap kata dan tindakan kita, dalam hubungan keluarga, pekerjaan kita, dan di dalam gereja ataupun masyarakat. Tuhan memberkati kita.